Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutor Afif Dafa Soherman dengan NIM 12130404133 dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum kelas 1C, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Ilmu Tauhid. Setiap agama memiliki kepercayaan tentang Tuhan, sebab pada hakikatnya agama adalah peraturan ketuhanan yang menjadi tuntutan bagi umatnya untuk mencapai kebahagiaan hidup lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah sebabnya setiap agama menjadikan ajaran atau ilmu ketuhanan dalam agamanya tersebut sebagai pelajaran utama. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu ada kurang lebih 6 agama, dan seperti semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang dimana kita harus bertoleransi antar agama, saling menghargai satu sama lain karena menurut Islam, untukku agamaku dan untukmu agamamu. Contohnya Nabi Isa yang dianggap Tuhan oleh agama lain. Kita sebagai umat muslim perlu tahu bahwa memang itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 116-117. Artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya, engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku." Mengatakannya yaitu, "Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. Selama aku berada di antara mereka, maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu." Orang yang percaya akan ramalan yaitu orang yang tidak beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Qada dalam pengertiannya mempunyai arti dan makna, sebuah ketetapan, pemberitahuan, penciptaan, dan kehendak yang telah diberikan kepada kita. Dan qadar ialah pemberian, kepastian, dan ketentuan-ketentuannya. Keduanya memiliki hubungan yang sangat baik dan saling berkaitan, di mana keduanya telah dituliskan sejak zaman dahulu sebelum kita lahir, atau biasa disebut dengan zaman azali. Maka tentu iman kepada qada dan qadar mempunyai arti bahwa dengan meyakini semua yang terjadi di alam semesta, dengan kategori sudah, sedang, atau yang akan terjadi, semuanya itu telah Allah catat di Lauh Mahfuz dan telah ditulis pada zaman sebelum terjadi apa-apa. Maka umat muslim wajib mengimani kedua takdir ini. Dalam salah satu hadis sahih diceritakan bahwa Rasulullah ketika menjawab pertanyaan Jibril tentang iman yang artinya bahwa dikatakan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qada dan qadar. Ketika beriman kepada Allah dilaksanakan, maka pastinya beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadarnya, pasti rukun imannya pun diimani. Apabila tidak beriman kepada kitab-kitabnya, maka dia juga tidak beriman kepada Allah. Apalagi jika tidak beriman kepada Allah, sudah jelas tidak beriman kepada semuanya. Iman pada hari akhir adalah meyakini bahwa hari akhir itu akan terjadi pada saat yang ditetapkan oleh Allah. Hikmah kepada hari akhir yang pertama menambah keyakinan bahwa perbuatan sebagai bekal kehidupan di akhirat. Yang kedua yaitu meyakini bahwa Allah akan memberi balasan sesuai dengan amal perbuatan. Orang Islam sendiri meyakini bahwa Allah itu hanya meridhoi agama Islam, sedangkan agama yang lain itu tidak Allah ridhoi gitu. Jadi yang akan masuk surga itu hanya orang-orang Islam, dan orang non-Islam atau di luar Islam tidak akan masuk surga. Dan orang Islam ketika melakukan kesalahan akan dibalas akhirat sesuai dengan amal perbuatannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.